Sebelum kita membahas mengenai beberapa latihan soal, terlebih dahulu saya akan menerangkan sedikit mengenai konsep dari sinkronos tangan yang kita pakai pada perhitungan mekanika teknik atau statika ini. Jadi ketika ada sebuah segitiga di sini yang Anda kalian bisa lihat, jadi segitiga ini memiliki sudut alfa di A. Dan untuk jarak AB di sini saya sebutnya sisi miring, BC itu sisi depan sudut alfa, dan AC sisi samping sudut alfa. Untuk nilai sin alfa sendiri yang perlu ingat ya posisi sudutnya terletak di A. Jadi sinus alfa di sini adalah depan per miring atau A per C. Sedangkan cos B alfa di sini adalah samping per miring atau B per C, dan tangan alfa sama dengan A per B atau depan dibagi dengan samping. Ingat sudutnya, ketika sudutnya berbeda di titik B, maka sinus alfanya nanti bukan lagi A per C, melainkan B per C. Jadi beda lagi ya. Jadi tergantung letak posisi sudut. Ingat-ingat posisi sudutnya. Hai, jumpa lagi di video mekanika teknik statik, dan kali ini kita akan latihan soal-soal. Pada soal kali ini ada sekitar 8 soal, termasuk 3 diantaranya adalah soal dari bab yang kemarin. Oke, kita akan bahas dulu untuk lebih singkatnya. Yang soal nomor 1 ini ada gaya sebesar 800 Newton. Kemudian kita disuruh mencari nilai skalarnya dari komponen skalar dari F, yaitu Fx dan Fy-nya. Untuk penyelesaian masalah yang pertama kita perlu gambar gaya bebasnya di sini. Bukan gaya bebas, jadi gaya-gaya yang berpengaruh di sini apa aja. Jadi dari soal di atas ini, gambar pada soal ini saya bisa sederhanakan menjadi gambar berikut. Nah, yang di sini adalah sudutnya di sini 35 derajat dan F di sini merupakan suatu resultan yang besarnya adalah 800 Newton. Dan setelah itu kita dapatkan nilai Fx sama dengan F sin alfa. Jadi kita ingat-ingat lagi tadi yang sudah dijelaskan mengenai sin alfa itu gimana, untuk kapan kita pakai cos, kapan kita pakai sin, dan tentunya kita pasti sudah paham setelah menyimak penjelasan yang tadi. Jadi di sini sudutnya adalah 35 derajat, dan yang berlaku pada X di sini, karena X di sini adalah bagian yang kelihatan kayak bukan pada sisi sampingnya ya. Di sini kelihatan X-nya ini terletak pada sisi depan dari sudutnya, maka berlaku perumusan sin. Oleh sebab itu perumusan di sini Fx ini tidak seperti yang semula atau pada bab yang pertama dulu Fx adalah F cos alfa, tidak, tapi Fx sama dengan F sin alfa, karena di sini kita tentunya melihat dari sudutnya. Fx sama dengan F sin alfa, kemudian kita dapatkan karena X berada pada kuadran kedua, dimana kalau kita lihat di sini kuadran kedua nilainya adalah negatif. Jadi X-nya sudah kelihatan dengan jelas bahwa X-nya bernilai negatif. Jadi Fx di sini sama dengan minus 800 sinus 35 derajat. Hasilnya adalah Fx sama dengan minus 800 dan sin 35 adalah 0,5736. Hasil akhirnya adalah minus 458,9 Newton. Kemudian kita cari nilai Fy-nya. Jadi Fy-nya di sini karena sumbu Y itu terletak pada sisi sampingnya dari sudut, maka Fy sama dengan F cos alfa. Fy sama dengan 800 cos 35 dengan nilai cos 35 adalah 0,8192 dan hasil akhirnya adalah 655,3 Newton.
Kemudian soal nomor 2 ada dua buah struktur ya, dimana yang satu terkena beban tarik dan satunya terkena beban tekan. Dan kita disuruh untuk menentukan besarnya resultan R dari kedua gaya tersebut dan berapa sudut dari R tersebut terhadap sumbu X yang positif. Oke, untuk solusinya yang pertama kita gambar dulu terlebih dahulu gambar gaya-gaya yang berpengaruh yang bisa kita sederhanakan pada gambar di bawah ini. Dan untuk solusinya sendiri kita lihat di sini kita pakai perumusan Rx sama dengan sigma fx, di mana sigma fx di sini penjumlahan dari gaya-gaya pada searah dengan sumbu X. Jadi di sini kan ada dua gaya, berarti ada 2 fx tentunya. Yang pertama kita perhatikan yang 2 kN. Karena 2 kN ini X berada pada atau menghadap ke kiri atas, makanya nilainya adalah negatif. Jadi negatif 2 kosinus 30 derajat. Nah, ini kita menggunakan kosinus bukan lagi sinus ya. Karena di sini sudutnya dari fx ini berada di bawah atau di sampingnya, di samping dari sisinya itu berada di samping dari sudut, jadinya pakai kosinus. Jadi minus 2 cos 30. Kemudian yang gaya yang kedua adalah 3 kN, dan 3 kN itu menghadap ke arah bawah. Jadi kalau X di sini dan menghadap ke arah bawah dan sebelah kiri, tentunya dia adalah negatif. Jadi negatif 3 kosinus 60. Kemudian setelah kosinus 30 adalah setengah akar 3 dan kosinus 60 adalah setengah, kita kalikan dengan masing-masing gayanya, hasilnya adalah minus 1,732 dikurangi 1,5. Dan hasil dari Rx di sini adalah minus 3,23 kN. Kemudian kita cari nilai dari Ry-nya atau gaya total di sumbu Y. Di sini Fy sama dengan karena menghadap ke atas pada gaya pertama, maka nilainya adalah positif. Jadi 2 sinus 30. Dan untuk yang gaya yang kedua ini karena menghadap ke bawah, kita nilainya pasti negatif. Jadi minus 3 sinus 60. Hasilnya adalah 1 minus 2,598 dan hasil akhir adalah minus 1,598 kN. Kemudian kita cari resultan dari kedua gaya tersebut dengan perumusan R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Rx kuadrat di sini adalah minus 3,23 kuadrat plus minus 1,598 kuadrat. Dan kita hasil akhirnya di sini adalah 3,61 kN. Kemudian untuk mencari sudutnya, di sini kita menggunakan tangen. Tangen di sini jadi yang kita butuhkan adalah nilai X sama nilai Y. Jadi untuk perumusan tangen kita ingat-ingat Y per X. Jadi tangen theta di sini sama dengan minus 1,598 per minus 3,32. Hasilnya ini kalau untuk supaya kita bisa mendapatkan nilai sudutnya, maka kita harus menggunakan prinsip anti tangen. Jangan khawatir, anti tangen di sini sudah terdapat di kalkulator yang saintifik. Kalau kita sudah menggunakan kalkulator saintifik, kita bisa menghitungnya dengan mudah. Atau kalau tidak begitu, kita bisa lihat pada tabel di trigonometri. Ada semuanya antara sin, cos, tangen dan berserta antinya. Jadi anti tangen dari minus 1,598 per minus 3,32. Hasilnya adalah seperti yang bisa kita lihat pada layar. Kemudian contoh soal ketiga, kita di sini disuruh untuk mencari nilai dari Fs atau gaya pada springnya ini
dan kemudian mencari nilai resultan dari gaya tersebut. Jadi di sini ada sebuah benda dan ketika diberi penekanan maka dia akan bergerak menuju ke sebelah kanan. Jadi akan bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri karena pengaruh adanya tarikan. Jadi dia akan bergerak karena adanya pengaruh tarikan, dan kemudian gaya yang berpengaruh di sini ada Fs dan tentunya adalah resultan dari kedua gaya tersebut. Kita bisa gambarkan ada dua solusi di sini, ada dua penyelesaian masalah. Yang pertama kita pakai cara yang berikut. Kita gambarkan semua gaya-gaya yang berpengaruh di sini termasuk sudutnya. Kemudian setelah kita gambarkan gayanya termasuk Fs dan juga yang gaya 500 Newton, kita bisa tarik garis resultannya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai Fs-nya dengan cara pakai konsep trigonometri. Di sini pakai konsepnya yang sudut. Jadi cos 60 di sini sama dengan Fs per 500. Nah, 500 merupakan sisi miringnya dan Fs di sini merupakan sisi sampingnya. Jadi cos 60 sama dengan Fs per 500. Hasilnya adalah Fs sama dengan 500 cos 60 dan ketemu 250 Newton. Kemudian untuk bisa mencari berapa nilai resultannya, kita juga pakai cara yang sama, tetapi perbandingannya berbeda. Kita pakai konsep sinus. Jadi sinus 60 sama dengan R per 500. Kita ingat lagi tadi yang sudah dijelaskan mengenai konsep dari trigonometri. Jadi hasil akhirnya di sini R sama dengan 500 sinus 60 sama dengan 433 Newton. Kemudian dengan cara yang kedua, kita bisa gambarkan pakai konsep segitiga yang telah kita pelajari beberapa kali, termasuk kita bahas dalam beberapa konsep soal. Jadi di sini pakai konsep segitiga dan kita dapatkan perbandingan Fs per sinus 30. Di sini kok bisa tahu 30, kok bisa tahu sudut-sudutnya? Ya, ini mudah sekali. Ini kita lihat sendiri bahwa sudutnya di sini adalah tegak lurus, maka kita anggap di sini adalah 90 derajat. Dan tentunya untuk segitiga ada 180 derajat. Jadi 180 dikurangi 30 plus 60. Jadi sisanya adalah 60 plus 90 yang sudut dekat lurus tadi, sudut siku-siku tadi, sisanya adalah 30 derajat. Jadi kita bisa dapatkan sudut-sudutnya. Di sini Fs per sinus 30, kita lihat seberangnya, ya sudut seberangnya sama dengan 500 per sinus 90. Kita ingat-ingat konsep di bab pertama, atau buka lagi materi pada bab yang pertama. Kemudian kita bisa sederhanakan, sinus 30 di sini adalah setengah dan sinus 90 adalah 1. Maka nilai dari Fs di sini adalah 500 dibagi dengan 2 atau dikalikan dengan setengah sama dengan 250 Newton. Sama jawabannya dengan yang pertama. Kemudian kita pakai perbandingan yang lain juga. R per sinus 60 sama dengan 500 per sinus 90. Hasilnya adalah sinus 60 di sini adalah 0,866 dan untuk sinus 90 adalah 1. Maka nilai dari R sendiri adalah 500 dikali 0,866 sama dengan 433 Newton. Kemudian untuk soal nomor 4 di sini kita disuruh untuk menentukan besaran skalar dari komponen RA dan RB dari gaya R. Nah, oke, ini cukup mudah, kita bisa bahas. Untuk cara pembahasannya kita gambarkan gaya-gaya yang berpengaruh dulu. Jadi RA akan mengarah ke bawah, kemudian
RB ke bawah, RA-nya ke atas, dan resultannya itu 800 Newton. Dan sudut-sudut yang berpengaruh ini ada 110 sama 30 derajat yang diketahui. Nah, di sini kita berhubungan dengan konsep matematika lagi, yaitu jadi sudut. Pernah dengar konsep sudut berseberangan dalam dan yang seperti itulah, itu kita pakai di sini. Jadi sudut 110 derajat di sini itu sama dengan kalau kita simetrikan itu sama dengan yang di bagian sini ya, 160 derajat. Kemudian ada sudut 30 juga berseberangan di daerah sini derajat. Dan sisanya karena 100 total sudut adalah 180, maka 40 derajat di daerah sisanya. Atau kita bisa sederhanakan menjadi komponennya menjadi berikut, jadi segitiga. Jadi sudut antara RA dengan RB adalah 40 derajat dan RA dengan resultan adalah 30, sedangkan RB dengan resultan adalah 110 derajat. Di sini kita pakai perbandingan ini, jadi 800 per sinus 40, jadi seberangnya yang berhadapan dengan sudut ya. Kemudian sama dengan RA per sin 110, jadi 110 ini seberangnya adalah RA, jadi RA per sin 160 sama dengan RB per sin 30. Kemudian kita ambil dua bagian saja yang kira-kira kita butuhkan untuk perhitungan. Jadi tidak semuanya kita pakai. Yang pertama kita hitung RA dulu, jadi pakai 800 per sin 40 sama dengan RA per sin 110, dengan nilai sin 40 adalah 0,6428 dan sin 110 adalah 0,9396, maka nilai RA adalah 1169,5 Newton. Kemudian kita cari nilai RB dengan perbandingan yang lain. Jadi di sini 800 per sinus 40 sama dengan RB per sin 30. Sama sin 40 dan sinus 30 adalah setengah, maka nilai RB adalah 622,3 Newton. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Di sini kita disuruh mencari sudut ya. Jadi saat sudut theta, kemudian gaya yang terjadi adalah 800 Newton dan ada gaya yang lainnya yang ke vertikal yaitu 1400 Newton. Sedangkan untuk resultan dari kedua gaya tersebut kita tahu adalah diketahui adalah jika resultannya 2000 Newton, berapa sudutnya ya. Di sini yang dicari adalah sudut beta. Jadi sudut beta ini sudut antara resultan dengan sumbu vertikalnya, jadi dengan sumbu yang dimana terdapat gaya 1400 Newton. Cara jawab yang pertama adalah kita gambar dulu gaya yang bekerja. Jadi di sini ada gaya 800 Newton, kemudian 1400 dan resultannya. Tentunya cara menggambar resultan sudah dijelaskan di bab yang pertama, pembahasan yang pertama. Di sini sudut theta itu sudut antara sisi gaya 1400 Newton dan 800 Newton. Di sini berlaku sudut theta. Dan sudut beta di sini adalah sudut antara resultan dengan sumbu vertikalnya. Jadi yang 1400 Newton ini berlaku sudut beta. Dan di sini kita pakai perumusan resultan yaitu R kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat minus 2F1 F2 cos alfa. Di sini dimana R-nya adalah 2000 Newton, jadi 2000 kuadrat sama dengan 1400 kuadrat plus 800 kuadrat minus 2 kali 1400 kali 800 cos alfa. Dimana nilai dari alfa sendiri di sini adalah 180 minus theta. Kok bisa ya? Jadi kita lihat di sini. Bahwa di sini adalah dua segitiga yang saling kayak dicerminkan ya satu sama lainnya ya. Di sini untuk satu segitiga ini berlaku sudut 180 derajat. Kemudian
tetanya di sini. Jadi di sini kalau di sini misalkan sudutnya adalah alfa, maka untuk supaya tahu berapa nilai alfa, 1 segitiga adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi dengan theta. Kok bisa tetanya satu kesatuan utuh? Kenapa yang di sini tidak theta? Jadi perlu diketahui bahwa ketika di sini sudut di sini adalah theta, maka sudut di seberangnya di sini adalah theta juga. Dan theta di sini masing-masing di bagian ini tetanya dibagi menjadi 2, dan di sini juga dibagi menjadi 2. Jadi totalnya kan kalau di sini setengah, di sini setengah, menjadi 1. Jadi di sini alfa sama dengan 180 minus theta. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah cos alfa ya. Jadi cos 180 minus theta. Kita buka lagi di kalau ada soal seperti ini silakan buka lembar trigonometri. Jadi yang kuadran. Jadi cos 180 minus theta itu sama dengan minus cos theta. Tentunya berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua cos bernilai negatif. Kemudian di sini kita sudah tahu karena minus, maka perumusannya menjadi 2000 kuadrat sama dengan 1400 kuadrat plus 800 kuadrat. Di sini yang semula minus tadi menjadi plus karena nilai dari cos tetanya adalah minus. Jadi plus 2 kali 1400 kali 800 cos theta. Dan di sini kita dapatkan nilai dari theta. Kita hitung pakai kalkulator, tetanya adalah 51,3 derajat. Kemudian kita masukkan ke hukum sinus. Jadi di sini 500 per sinus beta sama dengan 2000 per sinus 180 minus 51,3. Jadi 800 per sinus beta sama dengan 2000 per 0,7804. Dan sinus betanya di sini adalah 0,312 dan antisinusnya adalah antisinus dari 0,312 adalah 18,19. Jadi betanya di sini adalah 18,19 derajat. Soal yang ke-6 adalah ini kita memutar pompa air. Jadi seseorang memutar pompa air dengan gaya, diperlukan gaya sekitar 120 Newton dan membentuk sudut-sudut seperti yang terlihat pada gambar. Di sini kita disuruh untuk mencari momennya dari gaya terhadap titik O. Oke, kita pasti akan kesulitan kalau kita tidak menyederhanakannya dengan menggambar gaya-gaya apa saja yang terjadi. Untuk menyelesaikannya cukup mudah. Kita gambarkan gaya yang terjadi ini apa aja. Jadi seperti yang kalian lihat pada layar Anda. Jadi F di sini 120 Newton membentuk sudut 35. 35 ini dari 15 derajat dengan 20 derajat. Jadi totalnya di sini adalah 35 derajat. Kemudian dari pegangan dan tangan, yaitu sumbu A ke sumbu O atau ke sumbu putarnya di sini, yang bagian memutar adalah 150 mm atau panjang lengannya di sini adalah 0,15 meter. Maka yang kemarin kita sepakati bahwa nilai momen itu kalau berlawanan arah jarum jam adalah positif. Di sini karena berputarnya ke arah searah jarum jam, maka kita anggap momennya di sini adalah negatif. Jadi momen terhadap titik O sama dengan minus F cos 35 dikalikan dengan panjang lengannya. Dan minus F di sini adalah minus 120 cos 35 sudutnya, dan panjang lengannya adalah 0,15 meter. Maka nilai MU di sini adalah minus 14,74 Newton meter. Cukup mudah kan? Kemudian soal nomor 7 di sini masih pembahasan, ini merupakan soal di bab yang terakhir kemarin, yang kedua. Dan di sini ada suatu, jadi kunci ya, seorang mekanik ingin membuka kunci.
kunci 13 di sini. Jadi dengan cara dia perlu memutar tuas kunci tersebut dengan gaya sekitar 140 Newton. Di sini kita disuruh mencari nilai momen pada titik O dari yang diketahui pada gambar. Pertama kita perhatikan, kita gambarkan gayanya yang terjadi di sini. F140 derajat. Nah, ini yang agak cukup susah untuk diperhatikannya. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini pada daerah handle, jadi di tangan ini berlaku jadi diputar dan sudutnya ini 25 derajat ya, dan sedangkan pada daerah sumbunya di sini ini sekitar 15 derajat ya. Nah, kuncinya ini diputar ke arah 15 derajat. Jadi diputar ke arah 15 derajat dengan gaya 140 Newton. Ketika ini tuasnya berputar 15 derajat, maka otomatis di sini sumbunya juga akan semakin mengecil. Jadi di sini 15, di sini 25. Karena berkurang 15 derajat berarti di sini juga akan berkurang 15 derajat. Maka di sini berlaku sekitar 10 derajat. Jadi sisanya adalah 10 derajat. Nah, agak sedikit tricky ya soalnya. Kemudian kita hitung momennya. Untuk menghitung momennya sangat mudah sekali. Kita pakai rumus yang tadi. Sigma momen sama dengan F cos. Jadi di sini karena berputarnya berlawanan arah jarum jam, maka nilainya positif. Jadi F cos 10 dikalikan dengan panjang lengan. F-nya adalah 140, cos 10 dikali 0,095. Hasil akhirnya momennya adalah 13,1 Newton meter. Kemudian soal nomor 8 di sini. Nah, ini agak tricky lagi sebenarnya. Jadi ini ada tangan manusia di mana memegang suatu kayak bola ya di sini. Jadi massa dari tangannya di sini, forearm di sini adalah 2,3 kg, dan kemudian dikombinasikan dengan di sini massa atau benda yang dipegang oleh jari ini bendanya memiliki massa sebesar 3,6 kg. Di sini yang ditanyakan gaya pada otot bicep ketika terjadi tarikan itu berapa, dan tentunya yang terjadi ketika momennya itu adalah 0. Cara menjawabnya juga cukup mudah, malah mudah banget menurut saya. Jadi momen-momen yang terjadi di sini, yang pertama kita lihat, kita tentunya di sini mencari nilai T ya, yang perlu kita cari. Jadi momen yang terjadi yang pertama pada poin G. Di sini pada di daerah tangan ini. Jadi di daerah tangan ini untuk ke arah sumbu ke 0 ini, ke sumbu O ini, ke titik O, maka dia berputar searah jarum jam. Makanya nilainya adalah minus. Jadi minus 2,3 dikalikan 9,1. Jadi 2,3 ini adalah massa. Untuk menjadi berat, untuk menjadi satuannya Newton, itu diperlukan dikalikan dengan 9,81. Jadi minus 2,3 dikali 9,81 dikalikan dengan panjang lengannya. Panjang lengannya di sini adalah 150 mm, dan sudut pada panjang lengan di sini ini membentuk sudut sekitar 50 derajat. Jadi 0,15 dikalikan dengan sin 55. 0,15 ini kita ubah dari milimeter menjadi meter, makanya hasilnya adalah 0,15. Kemudian pada daerah tangan ini ada kenapa kok minus 3,6? Karena juga berputarnya ke arah O, jadinya berputar searah jarum jam, makanya minus. Jadi minus 3,6 dikalikan dengan 9,81
dikalikan dengan jaraknya ke titik O, yaitu 0,325. Dan hasilnya MO sama dengan minus 2,77 dikurangi 11,48, dan hasil dari momen di titik O adalah minus 14,25 Nm. Kemudian untuk mencari nilai tegangannya, T-nya di sini atau gaya yang bekerja pada otot bisep dari T ya. Jadi kita pertama yang tadi diketahui adalah ketika momennya adalah 0. Jadi sigma MO sama dengan 0. Karena yang kita cari adalah T-nya, maka langsung aja dikalikan T dikalikan. Jadi kalau untuk momen itu adalah gaya dikalikan panjang lengan. Jadi untuk mencari nilai T-nya, kita juga momen di T ini, momen di O ini terhadap T ini, jadi T-nya dikalikan dengan panjang lengannya. Panjang lengannya di sini adalah 0,05 atau 50 mm atau 0,05 meter dikurangi dengan gaya momen totalnya, jadi dikurangi dengan 14,25 sama dengan 0. Jadi T di sini adalah 14,25 per 0,05, jadi T-nya adalah 285 Newton. Ya, baik, cukup sekian untuk penjelasan untuk contoh-contoh soal pada kali ini. Jika ada yang mungkin salah, mungkin kalian bisa komen, akan saya pertimbangkan. Kemungkinan juga karena saya juga manusia, mungkin ada beberapa kesalahan yang tidak luput dari saya. Jadi silakan kalau ada kesalahan silakan koreksi saya. Oke, untuk perhatiannya untuk video kali ini saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.